nama saya Syahrini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu barang, baik jasa maupun barang. Dalam pandangan Islam, konsumsi adalah suatu pemenuhan kebutuhan secara jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di sini saya akan menjelaskan prinsip ekonomi, prinsip konsumsi dalam pandangan Islam. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menjelaskan bahwa dalam mencari rezeki itu harus halal dan tidak dilarang oleh syariat agama. Yang kedua adalah prinsip kebersihan, yaitu segala sesuatu barang maupun jasa yang kita konsumsi itu harus cocok untuk dimakan, tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan, di mana tidak berlebihan, maksudnya dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa kita diharapkan tidak berlebihan dalam mengonsumsinya. Yang keempat ada prinsip kemurahan hati, maksudnya itu selama kita mematuhi perintah Islam, maka tidak akan ada bahaya atau dosa dari sesuatu barang atau jasa yang kita konsumsi. Yang kelima ada prinsip moralitas, yang bermaksud seperti ini, bahwa sebelum kita mengonsumsi suatu barang atau jasa, maka kita harus menyebut nama Allah. Dan sebaliknya, setelah kita mengonsumsi barang atau jasa, maka kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Di sini ada perilaku konsumen. Yang pertama ada dua. Yang pertama rasional, yang kedua dan irasional. Yang rasional sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, melakukan konsumsi suatu barang atau jasa karena benar-benar dibutuhkan. Misalnya, kita membeli sepatu dan kita itu memang benar-benar membutuhkan sepatu itu karena sepatu lama kita mungkin sudah rusak, robek, maka konsumsi itu bisa kita membelinya. Yang kedua, melakukan konsumsi sesuai dengan kemampuan konsumen. Maksudnya itu seperti ini, misalnya kita membeli sebuah sepatu, tapi kita mampunya membeli sepatu yang harganya 100.000, maka kita harus mengonsumsi barang tersebut sesuai kemampuan kita. Ketiga, melakukan konsumsi barang atau jasa secara optimal. Di sini saya akan juga menjelaskan mengenai perilaku konsumen yang irasional. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu melakukan konsumsi karena tergiur promo atau penawaran produsen. Perilaku konsumen yang irasional ini, misalnya kita membeli sepatu, tetapi itu didasarkan karena ada promo, maka konsumen tersebut tertarik untuk membelinya, padahal dia tidak terlalu membutuhkan barang tersebut. Berbeda dengan perilaku konsumen yang rasional yang benar-benar dibutuhkan barang tersebut dikonsumsi. Yang kedua yaitu ciri-ciri yang irasional yang kedua yaitu melakukan konsumsi atas dasar gengsi. Yang ketiga, melakukan konsumsi di luar kemampuan konsumen. Kita akan membahas mengenai pendekatan perilaku konsumen. Yang pertama ada pendekatan perilaku konsumen kardinal, yaitu suatu pendekatan di mana manfaat dari barang atau jasa yang dikonsumsi dapat diukur. Dalam pendekatan perilaku konsumen kardinal ini ada dua nilai guna. Yang pertama nilai guna total, yang kedua ada nilai guna marginal.
Yang pertama, nilai guna total, maksudnya nilai kepuasan karena mengonsumsi barang atau jasa. Dalam nilai guna total ini akan berkurang pada titik tertentu. Yang nilai guna marginal yaitu tambahan nilai kepuasan karena bertambahnya barang atau jasa yang dikonsumsi. Uh, dalam agar kalian bisa mengerti mengenai total utility dan marginal utility, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Rini adalah seorang yang suka sekali makan bakso. Ketika dia makan satu mangkok, total utility atau total kepuasannya 4. Dan marginal utility ini maksudnya penambahan kepuasan. Ini 4. Terus kemudian Rini menambah lagi menjadi 2 mangkok dan total utility-nya menjadi 7 dan marginal utility-nya 3. Karena Rini suka sekali makan bakso, maka dia tambah lagi menjadi 3 mangkok. Di sini total utility-nya 9. Marginal utility-nya 2. Ketika Rini menambah lagi menjadi 4 mangkok, kepuasan dalam mengonsumsi bakso tersebut mulai stabil menjadi 9 dan marginal utility-nya 0. Ketika Rini menambah lagi 1 mangkok bakso menjadi 5 mangkok, ketika Rini menambah lagi menjadi 5 mangkok, di sini sudah mulai turun total kepuasannya menjadi 8. Di sini malah marginal utility-nya malah minus 1. Dan dapat disimpulkan bahwa Rini ketika mengonsumsi satu mangkok bakso menjadi 2 mangkok bakso, di sini dia sangat puas sekali. Masih puas di ketika Rini makan 3 mangkok menjadi 4 mangkok, di sini kepuasannya sudah mulai turun, di mana total utility-nya yang semula 9 menjadi 9 lagi. Di sini sudah mulai stabil. Dan ketika Rini makan 4 mangkok dan Rini tambah lagi menjadi 5 mangkok, di sini dia sudah mulai tidak puas. Yang semula 9 menjadi 8 dengan marginal utility yang semula 0 malah menjadi minus. Di sini dia sudah mulai tidak puas. Di sini kita terapkan dalam kurvanya. Ketika makan 1 mangkok, total utility-nya 4. Dan ketika makan 2 mangkok, total utility-nya 7. Dan ketika Rini makan 3 mangkok, nilai kepuasannya 9. Dan ketika Rini makan 4 mangkok, di sini total utilities-nya mulai stabil, yakni 9. Dan ketika Rini makan 5 mangkok bakso, dia di sini sudah mulai tidak puas dengan total utility-nya atau total kepuasannya malah menjadi 8. Nah, begini. Di sini marginal utility-nya ketika 1 mangkok menjadi
4. Dan ketika 2 mangkok menjadi 3. Ketika 3 mangkok menjadi 2. Ketika 4 mangkok malah menjadi 0. Dan ketika 5 mangkok makan bakso, dia malah min 1. Ini marginal utility, yang ini total utility. Di sini dapat disimpulkan bahwa seseorang ketika mengonsumsi suatu barang atau jasa, ketika dia dalam mengonsumsi itu, yang pertama mengalami kepuasan, yang kedua makin puas, yang ketiga dia sudah mulai stabil, yang keempat mungkin dia mulai turun. Di sini semakin banyak makanan yang dia konsumsi, maka tingkat kepuasannya semakin menurun. Dengan di sini juga marginal utility-nya yang penambahan kepuasannya juga mulai turun dari semakin banyaknya produk yang dia konsumsi. Marginal utility atau penambahan kepuasannya juga semakin menurun. Nah, di sini dalam pendekatan perilaku konsumen kardinal ada yang namanya law of diminishing marginal utility, yang mengatakan bahwa semakin banyak jumlah produk yang dikonsumsi oleh konsumen, maka semakin berkuranglah nilai utility atau marginal yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Yang kedua ada yang namanya pendekatan perilaku konsumen ordinal, di mana pendekatan ini manfaat dari barang atau jasa yang dikonsumsi tidak dapat diukur tetapi dapat dibandingkan. Nah, di sini pendekatan ordinal dapat kita terapkan dalam kurva indifference, yang mana konsumen dihadapkan dengan 5 pilihan menu sarapan yang dapat dia konsumsi. Yang pertama ada 1 gelas air putih dan 3 roti. Yang kedua ada 2 gelas susu dan 2 bakwan. Dan yang ketiga ada 4 gelas air putih dan 1 roti. Yang keempat ada 2 gelas susu dan 5 kerupuk. Yang kelima ada 3 gelas air putih dan 4 pisang. Di sini kita terapkan ketika 1 gelas air putih dengan 3 roti. Ini yang pilihan A. Yang kedua 2 gelas susu dan 2 bakwan. Yang ketiga 4 gelas air putih dan 1 roti. C. Yang keempat 2 gelas susu dan 5 kerupuk. Dan yang kepilihan keempat ada 2 gelas susu dan 5 kerupuk. Yang kelima ada pilihan 3 gelas air putih dan 4 pisang. Nah, di sini kita dapatkan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa semua kombinasi titik A, B, C, D, dan E pada kurva indifference yang sama memiliki tingkat kepuasan sama. Kurva indifference
ini menunjukkan bahwa titik A, B, dan C berada pada tingkat indifferent yang sama, sehingga tingkat kepuasan pada titik A sama dengan tingkat kepuasan pada titik B atau C, yaitu pada U1. A, B, C itu terdapat di utility pertama. Sedangkan titik D dan E memberikan tingkat kepuasan yang sama juga, yaitu U2. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan 5 pilihan A, B, C, D, E ini yang berbeda-beda, seorang konsumen memilih yang manapun akan tetap bisa menikmati dan puas karena kelima pilihan ini sama-sama dapat digunakan untuk sarapan dan tetap bisa kenyang. Sekian materi konsumen yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.